Sebelumnya renungan saya persiapkan dari Makassar. Hari ini renungan saya persiapkan setelah dari Makassar kembali ke Jakarta dan langsung terbang lagi ke Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Saya persiapkan renungan ini dari Pulau Batam. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Putipurnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini Sabtu pertama sesudah Jumat pertama, atau Sabtu sesudah Jumat pertama, menjadi Sabtu Imam. Syukur pada Allah atas rahmat panggilan imamat, dan kita berdoa untuk para imam, juga para calon imam, agar karya-karya kasih Allah dinyatakan melalui pelayanan para imam. Kita membaca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 14 ayat 1-12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut
kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mulai hari ini kita membaca Injil Matius bab 14 yang nanti kita baca sampai bab 18 yang fokusnya terutama pada dimensi kerajaan yang penuh dengan belas kasihan. Dua pasal pertama yang kita baca pada awal-awal ini, yaitu pada pasal 14 dan 15, meningkatkan ketegangan antara Yesus dan para penentangnya yang disorot dalam Injil Matius bab 11 dan 12 sebelumnya. Pertentangan yang semakin meningkat terlihat dalam eksekusi pendahulu Yesus, yakni Yohanes Pembaptis. Selain itu, orang-orang Farisi mengecam Yesus karena ritual cuci tangan, dan Yesus membalas mereka. Para murid menyembah Yesus, dan seorang perempuan kafir memenangkan pengusiran setan untuk putrinya. Terdapat jurang pemisah yang semakin lebar antara mereka yang mengikuti Yesus dan mereka yang menolak Yesus. Dalam konteks itulah kita membaca perikop pada hari ini. Herodes menjadi gambaran pribadi yang terbelah. Di satu sisi dia mengagumi Yohanes Pembaptis. Di sisi lain dia begitu arogan dengan dirinya sendiri. Sehingga karena itu lalu dia terperangkap, terjebak oleh sumpahnya sendiri, hingga pada akhirnya yang menjadi korban adalah Yohanes Pembaptis. Dan anehnya, ketika mendengar tentang Yesus, Herodes langsung berkesimpulan bahwa Yesus tidak lain adalah Yohanes yang pernah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Itulah sebabnya nanti ketika kita membaca, Yesus bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapakah aku ini?" Salah satu jawabannya adalah, "Engkau disebut sebagai Yohanes Pembaptis." Salah satu yang menyebut itu kita temukan hari ini, Herodes. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Injil yang diwartakan pada kita pada hari ini memang tampaknya berfokus pada Herodes, tetapi sesungguhnya pusatnya tidak lain adalah Yesus. Bermula dari Yesus yang semakin dikenal banyak orang yang percaya dan mengimani dia. Lalu kabar itu sampai pada Herodes. Herodes lalu berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes yang bangkit lagi, Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Dan karena itu lalu digambarkan kisah tragis kematian Yohanes Pembaptis di tangan Herodes. Tapi sekali lagi, pusat seluruh Injil adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir membawa damai sejahtera, menyatakan belas kasih dan kerahiman Allah di dalam kehidupan kita. Kerap kali tidak mudah hadir membawa belas kasih dan kerahiman, apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit, penuh tantangan, penganiayaan, persekusi, intimidasi, kekerasan-kekerasan yang kita terima membuat kita seakan-akan lalu mengalami kesulitan untuk menghadirkan belas kasih. Namun sesungguhnya justru belas kasih itu semakin otentik, semakin murni, semakin dapat dirasakan di tengah-tengah setiap kesulitan yang ada, yang kita hadapi. Kalau belas kasih tanpa kontras-kontras kesulitan itu, lalu menjadi nilainya, kadarnya itu berkurang. Belas kasihnya sama, tetapi bobot otentisitas belas kasih itu menjadi berkurang. Sebagaimana dikatakan Yesus, kalau kamu mengasihi orang-orang yang sepaham dengan kamu, apa bedanya kamu dengan orang-orang Farisi? Maka Yesus menuntut, kasihilah orang-orang yang memusuhi kamu. Berdoalah untuk orang yang membenci kamu. Memohonlah berkat untuk mereka yang berbuat jahat kepadamu. Bobot belas kasih dan cinta itu menjadi semakin kuat. Ibaratnya cahaya yang menembus kegelapan, semakin tampaklah cahaya itu. Dibandingkan kalau cahaya dinyalakan di siang hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita mampu berbagi berkat. Allah memberkati kita, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.